Dalam video ini saya akan menjelaskan materi filsafat ilmu yaitu tentang aksiologi. Dalam materi aksiologi ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian aksiologi, yang kedua objek kajian aksiologi, yang ketiga nilai dan etika dalam aksiologi, yang keempat jenis-jenis etika, yang kelima hubungan antara etika dan ilmu pengetahuan. Masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu action, yang berarti nilai, dan logos yang berarti ilmu. Sederhananya, aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Aksiologis dasarnya berbicara tentang hubungan ilmu dengan nilai, apakah ilmu bebas nilai, dan apakah ilmu terikat nilai. Selanjutnya yaitu objek kajian aksiologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan, sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya. Dari pengertian objek, bila dihubungkan dengan aksiologi dalam filsafat ilmu, adalah sesuai dengan pengertian aksiologi tersebut, yaitu ilmu yang mempelajari tentang nilai. Maka, objek aksiologi dalam filsafat ilmu adalah ilmu dan nilai. Ilmu pengetahuan dan nilai moral merupakan satu kesatuan yang utuh. Apabila berbicara soal ilmu, berarti juga membicarakan nilai, dan juga berarti membicarakan aksiologi. Selanjutnya ada nilai dalam aksiologi. Secara bahasa, nilai berasal dari bahasa Latin valir, yang berarti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, atau kuat. Dari sini, nilai dapat berarti harkat, yakni kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, atau dapat menjadi objek kepentingan. Namun, nilai juga bisa bermakna keistimewaan, yakni apa yang dihargai, dinilai tinggi, atau dihargai sebagai suatu kebaikan. Berikutnya yaitu etika dalam aksiologi. Istilah etika atau ethics dalam bahasa Inggris memiliki banyak arti. Secara etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos atau etikos, yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika dalam bahasa Latin, yaitu ethos atau etikos, selalu disebut dengan mos, sehingga dari perkataan tersebut lahirlah moralitas atau yang sering diistilahkan dengan perkataan moral. Materi selanjutnya yaitu prinsip etika. Menurut Susanto 2016, dalam bukunya menjelaskan bahwa prinsip etika dibagi menjadi 3, yaitu etika sebagai ilmu, etika dalam arti perbuatan, etika sebagai filsafat. Yang pertama, etika sebagai ilmu. Etika sebagai ilmu merupakan kumpulan tentang kebijakan, tentang penilaian dari perbuatan seseorang. Etika sebagai ilmu ini merupakan usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah. Bagaimana manusia harus hidup jika mereka ingin hidup dengan baik. Yang kedua, etika dalam arti perbuatan. Etika dalam arti perbuatan merupakan bagian etika yang dimaknai dengan perbuatan, kebajikan berupa etiket, kaidah, atau akhlak. Etika dalam hal ini dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normatif dan evaluatif, yang hanya memberikan nilai baik buruknya terhadap perilaku manusia. Yang ketiga, etika sebagai filsafat. Etika sebagai filsafat merupakan prinsip etika yang mempelajari pandangan, persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. 4 kriteria dalam prinsip etika sebagai filsafat yaitu: yang pertama, etika merupakan prinsip moral. Yang kedua, etika sebagai pedoman perilaku. Yang ketiga, etika sebagai ilmu yang mengkaji watak manusia. Yang keempat, etika merupakan ilmu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis etika. Jenis-jenis etika ada 3. Yang pertama, etika deskriptif. Yang kedua, etika metaetik. Yang ketiga, etika normatif. Etika deskriptif. Etika deskriptif menguraikan dan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral secara deskriptif. Ini dilakukan dengan bertolak dan kenyataan bahwa ada berbagai fenomena moral yang dapat digambarkan dan diuraikan secara ilmiah, seperti yang dapat dilakukan terhadap fenomena spiritual lainnya, misalnya religi dan seni. Etika metaetik. Menurut John Hendrik Rappert,
Metaetik merupakan suatu studi terhadap disiplin etika. Metaetik yang muncul pada abad ke-20 yang secara khusus menyelidiki dan menetapkan arti serta makna istilah-istilah normatif yang diungkapkan lewat pernyataan-pernyataan etis yang membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan. Selanjutnya, etika normatif. Berarti sistem-sistem yang dimaksudkan untuk memberikan petunjuk atau penuntun dalam mengambil keputusan yang menyangkut baik dan buruk, benar dan salah. Etika normatif secara global dibagi menjadi dua teori dasar, yaitu etika teleologis dan etika deontologis. Etika teologis memiliki pandangan bahwa sebuah tindakan dapat dinilai etis apabila dilihat dari konsekuensinya atau akibatnya. Yang kedua, etika deontologis. Etika deontologi mengukur baik tidaknya suatu perbuatan hanya berdasarkan maksud si pelaku atau berdasarkan kewajiban semata. Yang selanjutnya yaitu hubungan etika dengan ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki dalam kehidupan manusia. Hal ini menjadi ciri manusia karena manusia senantiasa bereksistensi. Oleh karena itu, manusia harus selalu mengembangkan ilmu untuk digunakannya bagi kehidupan pribadi dan lingkungan. Menurut Sharoni, 2014, ilmu merupakan salah satu pemikiran manusia menjadi sejumlah penelitian dan pengetahuan dalam menjawab masalah kehidupan. Ilmu berfungsi sebagai informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, konsep, dan perilaku yang berhubungan. Melihat fungsi ilmu yang sangat berguna bagi kehidupan manusia tersebut, maka pengembangan ilmu atau ilmuwan harus mempunyai etika dalam memajukan setiap ilmu pengetahuan. Etika atau sikap ilmiah memang seharusnya harus dimiliki oleh setiap manusia untuk menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga manusia tersebut dapat mengkaji, mengembangkan, menerima atau menolak, serta mengubah atau menambah suatu ilmu pengetahuan tersebut. Etika menurut seseorang untuk bersifat rasional terhadap suatu norma, sehingga etika dapat membantu manusia untuk lebih berpikir kritis, yang dapat membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Demikian, etika mampu memberikan kemungkinan kepada kita untuk mengambil sikap sendiri serta ikut menentukan arah perkembangan masyarakat. Kesimpulan dari materi aksiologi ini yaitu aksiologis dasarnya berbicara tentang hubungan ilmu dengan nilai. Apakah ilmu bebas nilai dan apakah ilmu terikat nilai? Objek aksiologi dalam filsafat ilmu adalah ilmu dan nilai. Ilmu pengetahuan dan nilai moral merupakan satu kesatuan yang utuh. Apabila berbicara soal ilmu, berarti juga membicarakan nilai, dan juga berarti membicarakan aksiologi. Nilai dapat berarti harkat, yakni kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, atau dapat juga menjadi objek kepentingan. Etika menjadi tiga, yaitu deskriptif, metaetik, dan normatif. Etika memiliki sifat yang sangat mendasar, yaitu bersifat kritis. Etika menuntut seseorang untuk bersikap rasional terhadap suatu norma, sehingga etika dapat membantu manusia untuk lebih berpikir kritis, yang dapat membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Ilmu itu bebas nilai, artinya menggunakan pertimbangan yang didasarkan atas nilai dari yang diwakili oleh ilmu yang bersangkutan. Begitu pula etika sebagai bagian dari filsafat merupakan ilmu tentang nilai moral manusia.